anak-anak muda ini memang mereka setelah hijrah, Allahu alam, yang saya ketahui ada 4 kiat untuk istiqomah. Yang pertama itu majelis ilmu. Selama mereka komitmen, konsisten untuk selalu dengarkan ilmu. Artinya coba buat simbol hidup itu, sering saya sampaikan di pengajian, tidak ada hari tanpa ilmu. Dengarkan penyampaian para asatidzah kita, para masyayikh, ulama-ulama yang jelas dalilnya, jelas sumbernya. Jadi mereka kalau mengatakan lakukan ini Allah berfirman, ini Rasulullah bersabda, Abdullah bin Abbas menjelaskan seperti ini, Abdullah bin Umar seperti ini. Jadi jelas. Kalau ada majelis ilmu, ilmu itu pondasi keimanan. Kalau ilmu ada, iman itu akan ada. Dengan adanya iman, maka amal soleh akan dikerjakan, kan gitu. Jadi harus pondasinya ilmu dulu. Makanya Nabi SAW banyak dalam hadisnya memotivasi anak muda muslim untuk menuntut ilmu, kan. Setelah selesai menuntut ilmu ini, dan harus mereka buat simbol itu. Setiap hari ini tidak ada hari tanpa ilmu. Dengan ada media sekarang, mereka bisa buat di atas ranjang 1 jam sebelum tidur. Ya seperti para orang yang banyak sibukkan waktunya nonton Instagram, Facebook, YouTube yang banyak beragam tontonan yang bisa dia pilih. Nah dia fokus ke ilmu. Dari ustadz ini ke ustadz ini, gitu kan. Tapi memang yang jelas-jelas sumbernya. Kemudian yang kedua, ilmu ini yang kedua diamalkan. Berapa banyak di antara kita sudah mendengarkan tentang sholat malam, tentang sedekah, bakti sama orang tua. Masalahnya sudah diamalin belum? Dan dalam mengamalkan ini, Allahu alam, yang saya sering sampaikan sama teman-teman generasi muda muslim yang ikut pada pengajian kami, ini harus dipaksakan. Dalam mengamalkan ilmu itu harus dipaksakan. Misal contoh, sholat malam. Kita harus paksakan diri untuk sholat malam. Dengan membaca keutamaannya dulu. Keutamaan sholat malam apa sih yang kalau saya kerjakan sholat malam saya dapat apa? Kalau saya sedekah saya dapat apa? Kalau saya gini saya dapat apa? Nah itu kan janji Allah. Setelah itu kita paksakan. Mulai bunyikan jam beker, mulai alarm lah ya paling tidak. Atau mungkin saling mengingatkan satu sama yang lain, teman-teman nanti 3:30 kita telepon-teleponan ya gitu. Misalnya atau di grup gitu ada suara tertentu yang mungkin ada bisa mengingatkan satu sama yang lain. Jadi kita paksakan. Mulai sekarang sedekah sudah harus mulai sedekah. Baca Quran sudah harus dipaksakan. Tanda kutip ya di sini. Nah Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang tanda kutip memaksakan diri ke jalan kami. Bermujahadah, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan. Kami akan tunjukkan menuju ke jalan-jalan kami. Kemudian yang ketiga, komunitas. Karena kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum ila man yukhadib. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya, lingkungannya, maka dia harus pilih siapa yang dijadikan sebagai teman-temannya. Jadi sangat normal orang kalau hijrah, dia sudah mulai istiqomah, pasti akan terbentuk komunitas baru. Komunitas lama itu pasti akan menyingkir sedikit demi sedikit. Ada di antara mereka yang meninggalkan sama sekali, ada di antara mereka yang malah bertanya, kok kamu bisa hijrah? Apa sih ini? Kok kamu berubah? Nah, nggak apa-apa kita jelasin. Saya ikut pengajian. Nah, biasanya kalau dia proaktif untuk menjelaskan kepada mereka, mungkin ada juga yang ikut hijrah. Gitu. Masya Allah. Ikut hijrah. Nah, yang terakhir itu adalah selalu berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa ini adalah senjata orang-orang beriman. Masya Allah, Masya Allah. 4 kiat istiqomah nih.